SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla, kita kembali dipertemukan dan dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di salah satu di antara rumah-rumahnya, dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Hadirnya kita di sini itu merupakan salah satu nikmat yang bahkan kata para ulama nikmat yang sangat agung setelah nikmat iman dan nikmat Islam. Oleh karenanya kita harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ketika Allah memudahkan kita untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Dan perlu kita ingatkan, di dalam kita belajar perlu sekiranya untuk kita memperhatikan yang namanya adab, yaitu adab seorang penuntut ilmu. Karena sebagaimana kata para ulama, bil adabi yufhamul ilm. Dengan adab seorang itu akan memahami ilmu. Ketika kita tidak memperhatikan adab di dalam menuntut ilmu, itulah yang menyebabkan kita terhalangi dari ilmu yang bermanfaat. Maka perhatikanlah adab kita. Dan di antara adab seorang penuntut ilmu itu salah satunya adalah ijtinabul ma'asi, menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat. Karena sebagaimana Imam Syafi'i pernah mengatakan, mengadukan dan mengeluh kesahkan buruknya hafalan beliau kepada guru beliau Waqi'. Dengan beliau mengatakan, syaqautu ila Waqi' an su'ahifdi, aku mengaduh kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, dan beliau membimbing aku untuk meninggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya itu tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bermaksiat. Jadi di antara adab yang sangat penting bagi seorang penuntut ilmu adalah ijtinabul ma'asi, menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat kepada Allah. Masyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita di kesempatan malam hari yang berbahagia ini
yaitu dari kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawi, penjelasan dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, dan pembahasan kita masih pada hadis yang ke-9 pada bagian pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Dan sekarang kita masuk ke pelajaran yang ke-6. Pelajaran yang ke-6 dari hadis yang mulia ini. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, uji dulu. Saya kasih hadiah. Hadiahnya tidak terlalu besar, tapi lumayan. Hadiahnya minyak wangi. Siapa yang bisa menghafal hadisnya? Ayo. Siapa yang hafal hadisnya? Minimal atau maksimal 1 kesalahan. Tidak boleh lebih. Kalau lebih batal. Nah. Tidak ada? Masa tidak ada? Pendek loh ini. Pendek hadisnya. Ya cuma 1, 2, 3 baris toh. Lebih dikit. Tidak ada? Masya Allah. Tawadu antum semua ini. Tawadu antara memang tawadu atau tidak tahu. Baik, kita lanjutkan kajian kita, itu faedah yang ke-6. Pelajaran yang ke-6 yang bisa diambil dari hadis ini, yaitu hadis yang berkaitan dengan mengerjakan perintah sesuai dengan kemampuan dan meninggalkan larangan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Annal insana idza lam yaqdir ala fi'lil wajib kullihi falyaf'al mastata'." Seorang manusia apabila dia tidak mampu melakukan perkara-perkara yang wajib secara menyeluruh, maka hendaklah dia melakukan sesuai dengan kemampuannya. Maksudnya di sini bukan meninggalkan, tapi melakukan sesuai dengan kemampuan beliau, kemampuan kita. Dikasih contoh di sini ya. Contoh, yajibu 'alal insani an yusalliyal fardhata qa'iman. Kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat wajib itu hukum asalnya berdiri. Saya ulangi. Hukum asal kita melaksanakan sholat wajib itu secara berdiri. Sebagaimana dalam hadis Imran bin Husain dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah ditanya oleh Imran bin Husain. Kata Imran bin Husain, "Kanat bi wasir." Pernah aku itu menderita penyakit wasir. Apa wasir? Ambeien. Jadi wasir itu diambil dari bahasa Arab. Ya, wasir, ambeien. Fasa'altu Nabi sallallahu an salati. Maka aku pun bertanya kepada Nabi tentang salat. Bagaimana salatku sementara aku ini ambeien? Gimana? Faqala, maka Nabi sallallahu shalli qa'iman fa illam tastati fajalisan atau faqaidan fa illam tastati wa ala janbin. Kalau engkau sholat, hendaklah sholat itu dalam kondisi berdiri. Ini hukum asal sholat wajib. Perhatikan ya. Hukum asal sholat wajib itu disuruh untuk berdiri. Berbeda dengan kebalikan sholat sunnah. Sholat sunnah boleh seseorang itu melakukannya dalam kondisi duduk meskipun dia mampu untuk berdiri. Diperbolehkan. Berbeda dengan sholat wajib. Hukum asalnya ada sholat secara berdiri. Kalau sholat sunnah, meskipun antum yang muda-muda ingin sholat sunnah secara duduk, boleh. Tidak ada yang larang. Dan tidak ada masalah. Beda dengan sholat
wajib. Tapi kalau engkau tidak mampu secara berdiri, maka diperbolehkan untuk boleh untuk duduk. Ya. Nah, ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Boleh untuk duduk. Kalau ternyata duduk itu pun menyakitimu, maka boleh engkau sholat sambil berbaring. Boleh. Jadi hukum asal kita sholat wajib itu secara berdiri. Kalau nggak mampu berdiri, maka boleh untuk duduk. Beda dengan sholat sunnah. Sholat sunnah, misalkan antum sholat malam, antum pakai kursi dari awal sholat sampai akhir tidak ada masalah. Meskipun antum masih muda, tidak ada masalah. Tapi ya masa sih masih muda kok sholatnya sambil duduk gitu kan. Main bola 45 menit, 2 kali 40 menit kuat. Masa sholat yang cuma sebentar gak kuat. Lalu kata beliau, wa huna soal. Di sana ada pertanyaan. Lau kana yastati'u an yusalliya qa'iman lakinnahu la yastati' an yukammilal qiyam ila ruku'. Bagaimana kalau ada orang dia mampu sholat secara berdiri, tetapi tidak mampu menyempurnakan. Artinya dia sholat secara berdiri itu cuma beberapa saat. Beberapa saat saja. Ya. Tapi nggak sanggup menyempurnakan sambil berdiri itu. Akhirnya di tengah sholatnya orang ini memilih untuk duduk. Ya. Atau ada orang yang dia itu orang tua, dia mencoba dirinya untuk sholat secara berdiri. Tapi hanya dalam beberapa saat saja ternyata kakinya sudah tidak sanggup. Lalu dia duduk ketika dia sedang mengerjakan sholat tersebut. Ya. Artinya dia memulainya dalam kondisi berdiri, tapi di tengah-tengah sholat ternyata dia capek, kemudian dia langsung duduk. Bagaimana hukumnya seperti ini? Al-jawab, maka kata Syekh, hada fihi taraddud indi. Aku ragu dengan jawabanku, kata beliau. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina akhadahu al-lahma kana yusalli fil laili jalisan fa idza baqiya alaihi ayatun qama wa qara'a thumma raka'a. Nabi dulu ketika beliau itu sudah mulai gemuk, beliau itu sholat malam sambil duduk. Kita tahu Nabi kalau sholat itu sampai kakinya bengkak. Ya. Nabi kalau sholat sampai kakinya bengkak. Bengkak itu bukan karena kakinya Nabi itu terkilir, tidak. Tapi Nabi sholat kakinya bengkak karena saking panjangnya sholatnya Nabi. Bayangkan 1 rakaat saja Nabi membaca itu 3 surat. Al-Baqarah, Ali Imran, dengan surat An-Nisa. Sama Ustaz, kita juga 3 surat. Iya kan? Betul gak? Sama. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. 3 surat. Cuma Nabi depannya kita, itu pun sudah banyak yang sakit tenggorokan dan minta obat. Kasih syarat ke imamnya. Maksudnya batuk itu ojo suwe-suwe sholatnya gitu. Makanya yang jadi imam tarawih itu kadang-kadang suka dapat teguran lewat batuk. Padahal nggak batuk orangnya, tapi ngasih kode. Tapi kadang-kadang imamnya nggak peka. Ya. Kayaknya servernya nggak sama gitu. Jadi Nabi ketika mulai gemuk, beliau itu sholat sambil duduk. Fa idza baqiya alaihi ayatun qama wa qara'a tsumma raka'a. Tapi ketika mulai tersisa beberapa ayat dari beliau, maksudnya dari ayat yang beliau baca, beliau pun mulai berdiri untuk menyelesaikan bacaan ayat tersebut, kemudian beliau artinya beliau itu memang dari awal beliau sholat secara duduk.
Tapi ketika mau selesai dari ayat yang beliau baca, beliau pun berdiri untuk menyempurnakan ayat tersebut. Setelah itu beliau ruku. Wa hadza yadullu ala annaka tuqaddimul qu'uda awwalan tsumma idza qarabatir ruku faqum. Perbuatan Nabi ini menunjukkan Nabi itu mengawali sholat dengan duduk, tidak dengan berdiri. Ya, tidak dengan berdiri. Sementara yang jadi pertanyaan tadi, bagaimana kalau dia berdiri di tengah sholatnya dia tidak sanggup untuk berdiri? Misalkan kayak banyak orang tua yang ikut sholat taraweh 10 hari terakhir, itu kan panjang-panjang kan? Panjang-panjang. Ya biasanya satu sholat itu bisa sampai 1 juz sekali sholat itu. Ya, menghatamkan mungkin sisa dari atau bisa jadi sampai 1,5 juz. Ya, dulu kita waktu mondok itu bukan 10 hari terakhir. Saya waktu di pondok dulu, tarawehnya mulai dari hari pertama sampai hari terakhir itu 1 juz sekali taraweh. 1 juz. Akhirnya santri itu banyak yang pura-pura izin untuk sholat taraweh di luar. Sholat nanti selesai taraweh baru balik ke pondok. Itu 10. Kalau pas sholat malamnya itu ditambah sama imamnya. Jadi kalau pas waktu 10 hari pertama sampai 20 itu 1 juz, masuk 21 sampai 30, imamnya yang tadinya di malam pertama sampai 20 itu naik ke hari di sholat malamnya. Sementara yang imam yang lain itu yang mengimami yang paginya. Nah, beliau nambah. Jadi satu kali sholat itu bisa sampai 3 juz. Jadi 10 hari itu habis 30 juz dalam 10 malam. Jadi sholatnya itu dulu kita dari jam 2 sampai jam 4:30 biasanya. Karena kan waktu di Lombok itu kan agak mundur. Nah, biasanya ada orang capek. Lama kan dibacanya. Akhirnya tidak sanggup berdiri, dia memilih untuk duduk. Ya. Awalnya memang berdiri tapi duduk. Kalau Nabi tadi itu awalnya duduk tapi kemudian berdiri. Maka apa jawaban beliau? Lakinna yarudda ala hadza an-nafla yajuzu an yusalli al-insana fihi qa'idan fa idza qaraba ruku qoma. Maka Nabi mengatakan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka diperbolehkan orang yang start awalnya sholat itu duduk, ketika mau mendekati ruku dia bangun untuk menyelesaikan ayatnya, kemudian dia ruku sambil berdiri. Ini boleh. Ini diperbolehkan. Tidak ada masalah. Tapi sholatnya sholat apa? Sunnah. Tapi kalau sholat wajib, kata beliau, al-aslu fiha an yusalliya qa'iman. Tapi kalau sholat wajib, asalnya kita berdiri. Jadi kita mulai dalam kondisi berdiri. Ketika di tengah jalan kita pun capek, maka tidak masalah untuk apa? Duduk. Meskipun antum hanya berdiri selama 30 detik. Yang penting antum mulai sholat itu dengan apa? Berdiri. Karena hukum asal sholat wajib itu secara apa? Paham gak sampai sini? Paham ya? Sholat sunnah boleh dilakukan startnya dari berdiri atau duduk. Berbeda sholat wajib. Sholat wajib memang startnya harus berdiri. Li'annaka rubbama ta'taqid annaka la tastati' qiyam kullahu thumma taqdir alaih. Karena bisa jadi sebagian orang itu tak mampu untuk memang sholat secara berdiri secara sempurna. Apalagi kalau sudah faktor usia atau memiliki penyakit. Maka boleh untuk dia itu hanya berdiri kemudian sebentar saja. Boleh untuk dia melanjutnya dengan dia duduk. Ya. Bisa dipahami sampai sini jemaah? Namun ala kulli hal, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini
Beliau ingin menyebutkan terkait masalah ini adalah kita tidak boleh menggampangkan. Meskipun Allah memberikan kita kemudahan untuk melakukan ibadah tersebut sesuai dengan kemampuan kita, tapi yang lebih utama kita berupaya untuk mengeluarkan kemampuan terlebih dahulu. Kalau memang kita tidak mampu, maka silakan mengambil kemudahan. Bisa dipahami sampai sini, jemaah? Ya. Nah, ini yang disebutkan di dalam poin ini. Inilah penerapan dari apa? Menjalankan perintah sesuai kemampuan. Ya. Jadi tidak usah memaksakan diri. Karena di dalam menjalankan ibadah, terutama sholat, yang diharuskan untuk kita perhatikan itu adalah kehusyuan. Jangan sampai karena perkara tersebut sehingga mengganggu kehusyuan kita dalam ibadah. Itu yang dilarang. Mengganggu kehusyuan. Sehingga yang tadinya kita harusnya mendapatkan feel dari ibadah itu, mendapatkan nyawa dari ibadah itu, tapi karena ada sebuah gangguan yang menjadikan kita tidak khusyuk, maka itulah yang menyebabkan kita itu boleh untuk mengambil kemudahan tadi. Boleh. Bila pun untuk bawa kursi dari rumah nggak apa-apa, silakan, tidak ada masalah. Ya. Tapi ingat, memang benar-benar kondisi kita itu adalah tidak mampu untuk melakukan sholat itu secara berdiri dan menyempurnakan sholat itu secara berdiri. Tapi kalau misalkan kita sehat walafiat, alhamdulillah tidak ada penyakit, sudah lakukan dengan yang Allah perintahkan. Karena di balik semua itu ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepada kita untuk kita mendapatkan. Kemudian yang ketujuh, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, la yanbaghi lil insan idza sami'a amral rasuli sallallahu alaihi wasallam an yaqul hal huwa wajibun am mustahabun. Tidak sepatutnya bagi seorang manusia apabila dia mendengarkan perintah Allah dan Rasulnya, lalu dia mengatakan apakah ini wajib atau sunnah. Jadi kalau perintah Allah dan Rasulnya datang kepada kita tidak perlu bertanya apakah ini wajib ataukah sunnah. Tapi yang harus dilakukan oleh seseorang itu adalah dia berupaya untuk benar-benar melakukan perintah tersebut sesuai dengan kemampuannya. Para sahabat Nabi SAW dahulu, mereka ketika diperintahkan oleh Nabi SAW, mereka tidak pernah bertanya kepada Nabi. Misalkan Nabi mengatakan, ayo kumpulkan harta kalian. Para sahabat tidak pernah mengatakan, ya Rasulullah, apakah ini sedekah sunnah atau sedekah wajib? Apakah ini yang sifatnya wajib ataukah sunnah? Tidak. Tapi mereka adalah orang-orang yusari'una fil khairat, bersegera untuk melakukan kebaikan. Nah, kita harus miliki jiwa itu. Harus punya. Sikap yang demikian itu harus punya. Ketika kita belajar mendapatkan satu ilmu tentang satu amalan yang diperintahkan, jangan nanya, Ustaz, sunnah enggak? Atau wajib? Tidak perlu, kerjakan saja. Kalau memang sudah ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu harus kita miliki. Kita ini kebanyakan nanya. Terus kalau amalan itu wajib misalkan, berarti kita mengerjakannya hanya karena dia dasarnya wajib saja. Terus kalau misalkan amalan itu sunnah, berarti kita akan meninggalkannya. Kalau kita punya prinsip dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Sementara kita hidup di dunia ini, Allah perintahkan kepada kita untuk mengumpulkan bekal amalan kita. Bukan disuruh untuk tanya, ini amalannya wajib atau sunnah. Itulah bedanya antara generasi kita dengan generasi terdahulu. Kenapa? Nabi SAW, kata para ulama, mengambil pelajaran dari hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW mengatakan kuntum khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu zamanku, dan yang setelahnya dan setelahnya.
Kenapa Nabi menyebutkan di zaman beliau adalah manusia yang terbaik? Karena tatkala mereka diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak pernah mereka itu mengatakan, ya Rasulullah, apakah ini wajib, apakah ini sunnah? Tidak pernah ngomong seperti itu. Antum cari riwayat, tidak pernah para sahabat mengatakan demikian. Beda dengan di zaman kita sekarang. Apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Khilaf para ulama di mana-mana. Bahkan kita menjadikan khilaf para ulama itu sebagai hujah utama kita, dan kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Padahal secara tingkatan yang harus kita kedepankan pertama yaitu apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Baru setelah itu apa yang disampaikan oleh para ulama. Nah, itu dipotret di zaman kita sekarang. Allah mengatakan anfiqu mimma razaqna, wahai orang-orang yang beriman, infaklah kalian dari apa yang kami rizkikan. Kita selalu bertanya, Ustaz, ini yang wajib ataukah yang sunnah? Para sahabat tidak begitu. Kita ingin mengikuti jejak mereka, kita ingin menjadi hamba yang luar biasa di hadapan Allah. Tetapi kalau kita diperintahkan satu amalan, kita selalu mencari pilihan dari amalan tersebut. Kalau dia sunnah, kita menggampangkan. Maka saya katakan kepada diri saya pribadi dan kepada antum semuanya, kalaupun amalan itu statusnya sunnah, tidak boleh kita menggampangkan. Karena tidak ada yang menjamin diri kita ketika mengerjakan yang wajib, kita bisa senantiasa melakukannya dengan powerful. Dengan 100% pasti diterima. Pasti ada kekurangan. 5 kali kita sholat dalam sehari. Tidak ada yang jamin seluruh sholat kita kerjakan secara khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang jamin. Siapa yang jamin? Tidak ada yang menjamin kita. Apalagi kalau kita mengerjakan sholat tersebut di akhir waktu misalkan, atau dalam kondisi ternyata kita itu sedang sibuk-sibuknya. Yang terjadi apa? Tidak ada kehusyuan, tidak ada tumaknina dalam sholat itu. Tidak ada ketenangan. Kalau sudah demikian, bagaimana Allah mau menerima ibadah tersebut? Jadi para sahabat itu tidak pernah demikian. Nah, makanya kita pun harus demikian, dan itu diingatkan sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini. Kalau kita diperintahkan, sudah tidak usah tanya. Kerjakan saja semampu kita. Ya. Lakukan semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Apa yang mampu kita lakukan, kita lakukan. Sesuai dengan kemampuan kita, tanpa harus kita memberatkan diri kita. Contoh sederhananya dalam masalah infak misalkan. Kita mampunya hanya 2.000 saja, sudah gitu aja. Nggak perlu kita membebankan diri kita harus lebih daripada itu. Karena kalau kita mungkin melebihkan nominalnya lebih dari sesuai dengan kemampuan kita, bisa jadi nanti itu akan terbebani buat diri kita. Dan menyebabkan kita akan menyesal kenapa kita mengeluarkan infak sebesar itu. Sementara dari sisi kemampuan saja tidak mampu. Itu semampunya aja. Makanya Nabi mengatakan apa? Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang diperintahkan kepada kalian, datangilah semampunya. Antum mampunya sholat malam 2 rakaat tambah 1 witir, ya sudah segitu aja. Tidak harus lebih kok. Yang penting tatkala kita melakukannya, benar-benar kita melakukannya dalam kondisi terbaik. Karena ingat, Nabi mengatakan apa? Innallaha kata Nabi SAW, ahabbu a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Yang Allah cintai dari amal itu bukan banyaknya,
Meskipun sedikit, tapi kita melakukannya dengan penuh kesempurnaan. Itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesempurnaan itu mencakup dari bentuk kita mengamalkannya, bahkan sampai hati kita. Itu yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Makanya perlu diperhatikan jemaah. Ya. Kerjakanlah semampu kita. Dan tidak perlu bertanya hukumnya apa, kalau itu adalah perintah. Karena yang namanya perintah itu harus kita melakukan. Kemudian yang ke-8, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, annama amarallahu bihin nabi sallallahu alaihi wasallam au naha anhu fa innahu syariah. Bahwasanya apa-apa yang Nabi SAW perintahkan dan beliau larang kepada kita, itulah syariat. Jadi syariat itu bukan hanya mengerjakan perintah, tapi di antara bagian dari syariat adalah meninggalkan larangan. Karena ingat, di balik perintah Allah ada larangan. Di balik konteks larangan ada perintah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Perintah, bertakwa kepada Allah. Berarti apa larangannya? Jangan meninggalkan takwa. Jadi ketika Allah menyebutkan tentang perintah, di situ ada balikannya, ada larangan yang harus kita lakukan juga. Nah, ketika konteksnya Allah menyebutkan larangan, berarti di balik itu juga ada perintah. Bukan berarti tatkala Allah hanya menyebutkan tentang perintah di dalam sebuah ayat, lalu tidak berlaku larangannya, bukan seperti itu. Itulah dalam istilah syariat disebut dengan apa? Mafhum mukhalafah. Ada perintah kebalikannya juga yang harus kita kerjakan. Dan ayat-ayat yang seperti itu di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Ya. Contoh yang lain, misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tusyriku billah. Atau tatkala Luqman memberikan peringatan kepada anaknya, wa idh qala Luqmanu li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan dosa yang besar. Kalau kita cermati ayat itu, Luqman hanya memberikan larangan kepada anaknya, mengabarkan larangan, kamu tidak boleh berbuat syirik. Apa bukan berarti Luqman ketika memberikan larangan, Luqman tidak memerintahkan anaknya bertauhid? Tidak. Akan tetapi perintah yang tersirat dalam ayat itu, engkau tidak boleh berbuat syirik, tapi yang harus engkau lakukan adalah mentauhidkan Allah. Contoh yang lain, Allah berfirman, wa ahalallahu riba atau wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah sekali-kali kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Tidak boleh. Berarti apa perintahnya? Kalau kalian mau makan harta dari saudara kalian, makanlah dengan cara yang benar. Mana contoh cara yang benar? Yang melakukan transaksi jual beli. Makanya saya ingin mengatakan di sini, ketika Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada kita dan melarang kepada kita terhadap satu perkara, itulah bagian daripada syariat, meskipun di dalam ayat ataupun hadis tersebut tidak disebutkan secara bersamaan antara perintah dan larangan itu. Karena tatkala Allah dan Rasulnya menyebutkan perintah, maka ada perintah yang tersirat di situ, yaitu kita meninggalkan larangan. Tatkala Allah dan Rasulnya melarang kita, maka ada bagian yang lain yang harus kita lakukan di situ, yaitu kita melaksanakan perintah. Allah menyuruh kita untuk sholat. Allah memerintahkan kita untuk sholat. Berarti larangannya tidak boleh meninggalkan sholat.
Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, berarti larangan tidak boleh meninggalkan puasa. Meskipun Allah tidak mengatakan janganlah kalian meninggalkan puasa, tapi di balik perintah atau di balik larangan itu ada kebalikan yang harus kita lakukan. Dan itu harus berjalan secara bersama-sama. Ya. Sawa'un kana dzalika fil Qur'an lam yakun. Meskipun di dalam Al-Quran itu tidak ada perintahnya. Fayu'malu bis sunnah az-za'idah 'alal Qur'ani amron wa nahyan. Namun ternyata perintah atau larangan tersebut ada di dalam sunnah, maka tetap kita harus melakukannya. Karena Al-Quran dan sunnah itu merupakan sumber untuk kita mengambil hukum di dalam agama kita. Kalau Allah di dalam Al-Quran tidak memerintahkan, tapi di dalam sunnah itu disebutkan, maka tetap kita harus melakukannya. Karena antara Al-Quran dan sunnah itu adalah sumber hukum yang harus kita terapkan dalam diri kita, dalam hidup ini. Jadi tidak cukup hanya saya mau Al-Quran saja. Apa yang diberitakan Al-Quran dan dilarang Al-Quran itu yang saya kerjakan. Saya tidak mau mengambil dari hadis. Salah. Kedua-duanya harus kita ambil. Ya. Dan kita tidak bisa mencukupkan diri kita dengan Al-Quran, tapi butuh kepada sunnah. Karena dengan Al-Quran, karena dengan sunnah Nabi, dengan hadis-hadis Nabi SAW, itu akan memperjelas makna dari Al-Quran. Nanti akan saya sebutkan di antara apa sih fungsi hadis atau fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Ya, nanti akan saya sebutkan. Ya. Kemudian kata beliau di sini, hadza min haitsu tafsil, yang mana kita mengambil hukum dari sunnah itu sebagai bentuk penjabaran dari apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Li'anna fis sunnati ma la yujadu fil Quran ala wajhi tafsil. Karena di dalam Al-Quran itu hanya Allah menyebutkan secara umum, tidak menyebutkan secara terperinci. Makanya para ulama mengatakan tidak cukup seseorang itu hanya mengambil hukum itu dari Al-Quran. Saya kasih gambarannya. Saya sebutkan dulu ya. Fungsi Al-Quran terhadap sunnah. Secara umum itu ada 4. Jadi fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada 4. Yang pertama, hadis itu sebagai penafsir dari Al-Quran. Sebagai penafsir dari Al-Quran. Dan ini dibagi menjadi 4. Dibagi menjadi berapa? 4. Jadi nomor 1, penafsir dari Al-Quran, ya. Atau tafsir dari Al-Quran. Nah di bawahnya A, gitu kan? Betul ya? Ya. Apa yang pertama? Tafsilul mujmal. Al-Quran, hadis itu berfungsi untuk memperinci sesuatu yang masih sifatnya umum. Sesuatu yang masih sifatnya umum. Jadi disebutkan di dalam Al-Quran secara umum, tapi yang memberikan perincian itu adalah siapa? Hadis Nabi SAW. Di antara contoh penerapan dari poin pertama ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah," dan dirikanlah salat. Antum tahu salat kan? Salat. Tapi saya mau tanya sama antum. Pelaksanaan secara terperinci terkait sholat itu disebutkan dalam Al-Quran? Disebutkan nggak?
Ada nggak ayat yang menyebutkan tentang penjabaran pelaksanaan sholat mulai dari takbir sampai salam di dalam Al-Quran? Nggak ada. Hanya di dalam Al-Quran itu disebutkan tentang Allah memerintahkan yang namanya sholat. Atau sebelum sholat berwudu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Kalau kalian mau sholat, hendaklah kalian membasuh wajah, kemudian mencuci tangan sampai siku, lalu mengusap kepala, kemudian mencuci kaki. Hanya disebutkan 4 bagian. Tapi kalau antum wudu gimana? Ada kumur-kumur, betul? Ada memasukkan air ke dalam hidung yang disebut dengan tamatmud dan istinsyaq. Kalau dikeluarkan namanya istinsar. Kemudian membasuh wajah sebanyak 3 kali. Bahkan di dalam ayat itu tidak disebutkan berapa kalinya kita membasuh anggota tubuh yang wajib untuk berwudu, itu tidak disebutkan. Hanya menyebutkan apa? Kalau mau sholat, basuh muka, basuh tangan sampai siku, kemudian kepala, lalu kaki. Datanglah hadis menjelaskan tentang masalah tata cara berwudu dengan secara terperinci dalam hadis Utsman yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Antum bisa buka dalam kitab Umdatul Ahkam, ada disebutkan di sini. Adzan ya? Baik. Ya udah, kita samaan ini sama itu ya. Baik, kita lanjutkan setelah kita salat Isya. Silakan adzan terlebih dahulu. Wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali. Jadi fungsi yang pertama yaitu bayan tafsir, menjelaskan tentang penafsiran dari Al-Qur'an. Kemudian 1A-nya itu tafsilul mujmal, memperinci yang masih umum. Dirikanlah sholat. Sholat itu umum, tapi tata caranya, bagaimana bentuknya, itu dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW. Yang kedua, ada yang disebut dengan tawdihul muskil, menjelaskan yang masih bersifat muskil. Muskil itu apa ya? Rancu. Nah, itu dia muskil. Masih bersifat rancu. Ya, dia itu masih rancu. Contoh, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah kalian sampai terang bagi kalian benang putih di antara benang hitam dari Ketika ayat ini turun, para sahabat tuh bingung memahami ayatnya. Sampai-sampai mereka tuh ngambil benang, dilihat. Apa maksudnya benang putih dengan benang hitam? Maka Nabi SAW mengatakan apa? Bayadun nahar wassawadul lail, yaitu sampai jelas mana itu cahaya putih yang menunjukkan sudah masuk waktu siang, dan mana itu kegelapan yang itu berarti tanda artinya fajar di sana itu. Kan biasanya kalau fajar mulai terbit itu kan ada bentuk putih-putihnya toh, iya tak? Nah, kalau sudah terlihat itu di sebelah timur itu, maka itu sudah menunjukkan waktu terlarang untuk makan dan minum dan siap untuk melanjutkan puasa. Bisa dipahami ini? Nah, itu maksudnya. Atau contoh yang lain, ya. Contoh yang lain dari penerapan ayat ini, yaitu firman Allah dalam surat Al-An'am pada ayat 82. Ayat berapa? 82. Surat apa? Yang bisa saya kasih hadiah. Tidak boleh buka Quran. Ibu-ibu, ada yang bisa?
Berjuang untuk mendapatkan minyak wangi buat suaminya. Ibu-ibu kalau beli di Ampel itu beda sama dikasih sama ustadz itu. Dikasih ustadz itu berkah. Dijamin suaminya nanti tidak nikah lagi nanti. Baik, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 82? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin faulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ketika ayat ini turun, para sahabat tuh bingung. Ya Rasulullah, ayyuna lam yadlam nafsahu? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat zalim, kata para sahabat. Apalagi mereka itu berangkat dari sebelumnya jahiliyah. Bukan lahir dalam kondisi muslim, jahiliyah. Maka ayat ini berat bagi mereka. Apa maksudnya kezaliman di sini? Kalau kezaliman yang sifatnya umum, nah umum ini masih rancu kezaliman yang dimaksud ini maksudnya kezaliman yang mana? Kalau sifatnya umum, ya tidak ada orang yang tidak pernah berbuat zalim. Apalagi sebelum mereka masuk Islam, mereka melakukan perbuatan zalim. Bahkan setelah masuk Islam pun kita banyak melakukan kezaliman. Betul atau tidak? Banyak. Tapi apa kata Nabi SAW? Laisa huwa kama tadunnu. Bukan seperti yang kalian pahami. Yang dimaksud dengan kezaliman di sini yaitu perbuatan syirik. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna syirka la dzulmun. Tapi kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Jadi yang dimaksud dengan zalim dalam ayat ini adalah perbuatan apa? Syirik. Bukan kezaliman yang maksud kita ya ngambil barang orang atau enggak, bukan itu maksudnya. Tapi kezaliman di sini yaitu perbuatan syirik. Itu yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, 1 C ya. Ini masih poin pertama loh tadi. Ya. Yang kecil. Takyidul mutlak. Apa takyid itu? Mengikat yang sifatnya bebas. Ya. Jadi diikat. Maksudnya dipersempit maknanya. Ya. Mana contoh penerapan yang ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 38. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan itu dipotong tangannya. Namanya tangan, dari ujung sini sampai sini tangan, betul tidak? Terus yang mana mau dipotong? Bagian mana? Bagian sini. Bagian sini. Bagian sini. Ini semuanya tangan. Secara umum. Nah ini mutlak namanya. Tapi datang hadis Nabi SAW itu diikat. Ternyata yang dimaksud dengan tangan di sini yaitu pergelangan. Itu maksudnya. Itu namanya takyidul mutlak. Yang tadinya bebas, mutlak itu diikat. Diperinci. Ya. Sedangkan yang keempat atau D, bahwasanya sunnah itu bersifat tahsisul am, mengkhususkan yang umum. Jadi yang tadinya umum itu dikhususkan. Ya, yang sifatnya umum itu dikhususkan. Mana di antara contoh ayat ini? Biasanya para ulama itu mengambil contoh itu seperti pada poin yang kecil, yaitu seperti surat surat apa tadi? Surat
Surat Al-Maidah ayat 38. Itu sama dengan, itu contoh dibawakan pada takhsisul am. Itu hampir sama, antara C dengan D itu hampir sama. Jadi yang umum-umum itu dikhususkan. Ya, dikhususkan. Taib itu fungsi sunnah yang pertama, dan ada anak-anaknya. Apa anaknya tadi itu? Ada 4 ya. Yang pertama adalah tafsil mujmal. Yang masih umum itu ditafsilkan. Kemudian menjelaskan yang masih rancu. Kemudian yang ketiga, mengikat yang masih sifatnya mutlak. Yang keempat, yaitu mengkhususkan yang umum. Itu poin pertama. Yang kedua, fungsi sunnah itu adalah bayanut takrir, memperjelas isi dari Al-Quran. Jadi lebih diperjelas. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Bahwasanya Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila hendak mengerjakan sholat, maka berwudulah. Apa sih maksudnya disuruh berwudu ini? Maka Nabi menjelaskan di dalam hadisnya, yaitu seseorang tidak akan diterima sholatnya kalau tidak berwudu, tidak membersihkan diri dari hadas besar dan kecil. Kata Nabi, la sholata liman lam yatawaddo. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudu. Jadi ayat ini menjelaskan tentang wajibnya seseorang untuk berwudu. Kalau tidak mampu berwudu, maka berapa? Tayamum. Kalau tidak mampu tayamum, ya nggak ada. Terus gimana? Kalau antum tidak mampu berwudu, tidak mampu bertayamum, berarti sudah diwudukan dan dimandikan. Berarti apa maksudnya itu? Mati sudah. Nah, itu maksudnya menjelaskan atau memperjelas isi dari Al-Quran. Jadi memperkuat. Yang ketiga, yaitu bayanut tasyri'. Al-Quran, hadis itu menjelaskan tentang kepastian satu hukum. Kepastian suatu hukum. Mana contohnya? Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah wa atuz zakat." Dirikanlah salat dan mengeluarkan zakat. Bagaimana sih ketentuan dari pengeluaran zakat? Nah, itu dia maksudnya. Bisa dipahami enggak? Kan antum enggak ngerti berapa jumlahnya, berapa nominal siapa yang wajib mengeluarkan zakat, betul kan? Itu namanya bayanut tasyri', memperjelas pensyariatan sesuatu. Seperti zakat. Zakat itu dikeluarkan oleh orang muslim kemudian di bulan Ramadan. Ya, kalau zakat fitr, kalau zakat mal itu kalau sudah sampai nisab dan haul. Ya, seperti itu. Ya. Nominalnya berapa? Kalau zakat fitrah itu sekitar 3 kg beras. Kalau zakat mal itu yaitu 2,5% misalkan. Nah, itu namanya bayanut tasyri', menjelaskan syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Yang keempat, yaitu bayanun nasakh. Hadis itu berfungsi untuk mengganti hukum yang ada di dalam Al-Quran. Jadi hukum yang ada di dalam Al-Quran itu dihapus sama hadis, dan hadis yang menetapkannya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah,
pada ayat yang ke-180. Kata Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat 180, Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, diwajibkan bagi kalian apabila telah datang tanda-tanda kematian, in taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabina bil ma'ruf, yaitu engkau meninggalkan sesuatu yang baik untuk kedua orang tuamu, kerabatmu, dengan cara yang ma'ruf. Artinya apa? Disuruh tulis wasiat dari harta, maksudnya haqqan alal muttaqin, yang mana itu hak bagi orang-orang yang beriman. Maka Nabi SAW mengatakan bahwasanya tidak ada wasiat bagi ahli waris, bahwasanya kategori ahli waris itu tidak perlu dituliskan wasiat, karena ahli waris itu pasti mendapatkan bagian dari harta warisan. Yang berhak mendapatkan wasiat itu adalah orang yang bukan bagian dari ahli waris. Paham tidak maksudnya? Allah menurunkan ayat sebelumnya menjelaskan, sebelum kita mati, kita harus menulis wasiat kepada ahli waris kita untuk harta kita. Nah itu dia hapus hukumnya, bahwa saya nggak perlu tulis wasiat, karena secara otomatis kalau kita meninggalkan harta, maka ahli waris itu berhak mendapatkan dan di antara orang atau di antara ahli waris itu adalah satu orang tua, yang kedua kerabat, maksudnya adalah saudara kita, saudara kandung kita. Jadi tidak perlu tulis wasiat, sudah ada bagiannya masing-masing. Yang perlu kita tuliskan wasiat itu untuk orang yang bukan ahli waris. Contoh, ada orang ngangkat anak, adopsi anak. Kalau dia meninggal, anak ini tidak dapat harta warisan karena bukan anak dia. Dia bukan ahli waris. Yang jadi ahli warisnya itulah istri, anak kandungnya dia, dan orang tua, sementara anak angkat bukan ahli warisnya. Tapi dia boleh memberikan hartanya dalam bentuk apa? Wasiat. Itu maksudnya. Bisa dipahami? Nah, itu maksudnya. Ya. Hukum ini dihapus oleh hadis. Yang sebelumnya Allah mengatakan tulislah wasiat sebelum kalian meninggal untuk ahli waris kalian dalam masalah harta. Tapi bukan berarti kita tidak boleh nulis wasiat, boleh. Tapi bukan dalam masalah harta. Menulis wasiat itu dalam perkara yang lain. Apa contohnya? Antum tulis, nanti kalau saya meninggal nggak boleh di tahlil gitu misalkan. Ya. Contoh, gitu. Itu wasiat itu. Ya. Ya, itu contoh. Nah, ini wasiat, hukumnya wajib, harus ditunaikan. Ketika pihak keluarga tidak menunaikan wasiat ini, maka hukumnya apa? Dosa. Tapi menuliskan wasiat dalam bentuk harta, nanti saya berwasiat anak saya yang pertama dapat 20% dari harta, ini tidak masuk. Kalau tetap dilakukan, maka ini bentuk wasiat yang batil, berarti menyelisihi perintah Nabi. Karena itu sudah bagian dari ahli waris yang akan mendapatkan harta sesuai dengan bagian masing. Bisa dipahami ini jawab? Nah, itu 4 secara umum, 4 fungsi dari hadis terhadap Al-Quran. Secara umum adalah menafsirkan. Kemudian yang kedua, menetapkan. Kemudian yang ketiga, menjelaskan atau memperkuat hukum atau syariat yang disebutkan dalam Al-Quran, diperkuat lagi di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam hadis Nabi SAW, ya. Kemudian yang keempat adalah menghapus hukum dari Al-Quran dan diganti dengan hadis. Sementara poin yang keempat tadi itu dibagi 4 lagi. Jadi totalnya kalau kita perhatikan ada berapa jadinya? Ada berapa? Ada 7. Ada 7. Karena hitungan yang pertama itu kan 4 harusnya kan? Nah, tambah 3, berarti ada 7. Secara umum ada 4, tapi yang poin pertama diberi. Antum hafal. Minggu depan saya tanya. Saya kasih hadiah lagi. Tenang, ada tambahannya. Saya simpan untuk minggu depan. Ya.
Nanti saya doakan di rumah. Nah, ini fungsi dari apa? Fungsi dari hadis Nabi SAW. Nah, makanya di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pada poin yang ke-8, fayu'malu bis sunnati az-zaida 'alal Qur'ani amran wa nahyan. Maka seseorang itu beramal sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an, baik berupa larangan ataupun perintah. Karena hadis itu juga bagian daripada tempat kita mengambil hukum syariat. Bisa dipahami sampai sini, jemaah? Dan dalil-dalil yang memerintahkan kepada kita untuk mengikuti sunnah itu sangat banyak ya. Antum bisa buka di dalam Al-Quran. Taib. Kita cepat sedikit. Ya, semoga bisa selesai hari ini. Yang ke-9, anna kasratal masail sababun lil halaki wala siyama fil umuri allati la yumkinul wusul ilaiha. Banyak bertanya itu sebab kebinasaan. Apalagi dalam perkara-perkara yang enggak penting. Ustaz, apa hukumnya makan anjing laut? Nanti ditanya, nanti dijawab, hukum makannya boleh. Masalahnya, antum mau makan nggak walaupun nanya? Hukum makan anjing laut itu boleh, tapi masalahnya antum mau makan atau enggak? Kadang-kadang ada orang ya yang niatnya, ya nggak gimana ya? Bertanya itu hanya sekedar untuk sensasi gitu loh. Kalau antum bertanya perkara yang aneh, enggak usah, itu enggak bagus seperti itu. Ya. Seperti banyak pertanyaannya orang Yahudi kepada Nabi Musa. Ketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memerintahkan kepada kaumnya, wa id qala Musa liqaumihi, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, wahai kaumku, nyembelilah sapi. Apa kata orang Yahudi? Ya Musa, coba tanya Tuhanmu, sapinya itu betina atau pejantan? Warnanya apa? Terus seperti apa? Bentuknya bagaimana? Ciri-cirinya bagaimana? Setelah dikasih tahu, enggak juga dilakukan. Orang Yahudi itu gitu. Ini sama. Ustaz, apa hukumnya makan putri duyung? Halal. Masalah, kamu makan atau enggak? Ustaz, nanti kalau kita masuk surga itu pakai kaki kanan atau kaki kiri? Itu pertanyaan nggak perlu. Ya. Intinya masuk surga itu intinya. Ustaz, nanti kalau di surga boleh nggak saya ketemu sama teman saya? Boleh nggak nanti gini? Bisa nggak begini? Masuk surga dulu lah, besok kita tahu itu. Ya. Ada contoh soal tidak berbobot ya jemaah. Kata para ulama, soal-soal seperti ini menunjukkan kebodohan dan kejahilan kita. Orang pintar itu dia bertanya sesuai dengan kebutuhannya. Itu dia bertanya. Antum punya permasalahan dalam masalah fikih, bingung. Ya misalkan tadi saya lagi safar, kemudian saya menyempurnakan sholat padahal sudah sampai di tempat safar saya. Apakah saya tetap bisa mengambil rukhsah atau tetap? Itu contoh karena mungkin kejahilan. Ini pertanyaan-pertanyaan nggak jelas. Ustaz, malaikat itu tuh bentuknya kayak gimana sih? Ya anak nggak tahu, terus antum tanya sama anak. Ustaz, malaikat itu laki-laki atau perempuan? Itu contoh pertanyaan tidak berbobot ya. Terus kalau antum tahu laki-laki atau perempuan, terus maunya apa? Mau dilamar? Ya, kupinang kau dengan bismillah gitu. Itu soal tidak ada manfaatnya. Tanya itu sesuatu yang bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Untuk bisa menjadikan kita semakin beramal, itu pertanyaannya. Ustaz, apa hukumnya sholat dua? Itu bagus pertanyaan. Ya. Ini pertanyaannya nggak jelas. Ya. Nah, coba bertanya itu sesuai dengan kebutuhan. Apa yang menjadi kebutuhan kita untuk kita tanyakan dalam permasalahan-permasalahan agama, maka bertanyalah. Dan ingat, hindari bertanya untuk menguji ustadz. Antum kalau sudah tahu, tidak usah tanya lagi. Ya, tidak usah tanya lagi. Kecuali kalau ada maslahat. Boleh, tapi kalau nggak ada maslahatnya, itu nggak usah tanya.
Itu menunjukkan kejahilan kita jadinya, kebodohan kita. Dan ini tidak bagus. Sama seperti orang Yahudi. Maka hindari banyak bertanya. Karena dengan kita banyak bertanya, itu akan menjadikan kita terlihat jahil. Taib. Wa amma yahtajun nasu ilaihi minal masail fiqhiyah. Adapun kalau dalam masalah-masalah fiqhiyah, fala kharaj minas su'al anha ma'al hajati lidzalik. Maka tidak apa-apa kita bertanya, karena memang dalam masalah-masalah fikih itu banyak khilaf, banyak perbedaan pendapat. Contoh misalkan Ustadz mau bertanya, saya melihat di sebagian masjid ada yang kalau tasyahud jarinya begini, ada yang begini, mana sih yang roji? Itu boleh, itu dalam masalah-masalah fikih. Tapi kalau ini tidak ada manfaatnya, ya, tidak ada faedahnya, maka tidak usah bertanya. Ustaz, kenapa air laut itu asin? Coba antum tanya sama Allah, kenapa air laut itu asin? Hadza huwa jawab. Pertanyaan itu sesuai dengan kebutuhan saja. Ya. Proporsional aja bertanya. Ya. Ini ciri orang mukmin. Ya, maka ini tidak ada masalah kata Syekh. Tapi kalau memang tidak ada hajatnya, maka tidak perlu. Ya, apalagi kalau kita bukan seorang penuntut ilmu yang harus melakukan penelitian, maka sebaiknya cukup bertanya ya dalam permasalahan yang memang sifatnya ingin kita mengamalkan amalan tersebut sudah. Ya, apalagi kita ini misalkan ya orang yang bukan penuntut ilmu, cukup tanya Ustaz mana pendapat yang kuat, oh ya diikuti pendapat yang kuat tersebut. Artinya kita punya pegangan. Ya. Ustaz mana yang sahih dari pendapat para ulama ketika kita bersedekah, ketika kita apa namanya? Ketika kita takbir, apakah sejajar dengan bahu ataukah sejajar dengan telinga ataukah sejajar dengan mana? Ataukah yang seperti ini? Nah, gitu. Tanya, kalau misalkan tempat antum bertanya, oh yang lebih mendekati kepada sunnah adalah sejajar bahu, misalkan, ya udah antum pegang itu, antum amalkan. Ya, kalau memang antum merasa itu pendapat yang paling selesai perkara sudah. Ini perlu dipahami. Yang ke-10, annal umama as-sabiqah halaku bi kathratil musa'alah. Bahwasanya umat-umat terdahulu mereka itu binasa karena banyak bertanya. Wa halaku bi kathrati ikhtilafi ala anbiya'ihim, dan juga karena mereka itu menyelisih perintah-perintah dari nabinya. Banyak contoh-contoh di dalam Al-Qur'an. Lihat bagaimana Nabi Nuh kaumnya menyelisih beliau. Nabi Lut diselisih oleh kaumnya. Kaum Nabi Saleh, kaum Tsamud, dibilang sama Nabi Saleh jangan sembelih unta itu. Dibilang jangan sembelih, akhirnya mereka sembelih. Yang terjadi apa? Kebinasaan buat mereka. Dibilang Nabi Nuh kepada kaumnya naiklah perahu itu, tapi diejek Nabi Nuh. Nuh, sudah beralih profesi ente? Dari dai menjadi tukang kayu. Disuruh naik enggak mau. Jadi nggak boleh kita menyelisihi syariat dari Nabi itu, terutama Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam. Karena ketika kita menyelisihi perintah mereka, yang terjadi adalah kita akan terjatuh ke dalam kebinasaan. Ya. Dan itulah yang dialami oleh para sahabat. Coba lihat para sahabat, langsung diberikan teguran sama Allah. Nabi bilang jangan turun dari perang Uhud itu, jangan turun dari bukit Rumat itu, tidak usah turun. Tapi malah mereka turun. Yang terjadi apa? Kalah. Padahal kemenangan sudah di depan mata. Tapi karena menyelisih perintah Nabi mereka kalah. Nah begitu pula di zaman sekarang. Kita yang menyelisih perintah-perintah dari Nabi SAW, itulah yang menyebabkan kenapa kita di zaman sekarang itu tidak ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Dihinakan sama Allah. Ya. Maka supaya kita ini mendapatkan kejayaan, pertolongan Allah, kembalilah untuk mengikuti perintah dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena ketika kita mengikuti perintah beliau, berarti kita telah mengikuti perintah Allah. Karena perintah Allah dan Rasulnya itu pada hakikatnya satu. Tidak ada bedanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat apa tadi?
Dalam surat An-Nisa ayat 80, wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Yang taat sama Rasul berarti dia telah taat sama Allah. Berarti kebalikannya, kalau bermaksiat kepada Rasul berarti bermaksiat kepada Allah. Itu kebalikannya. Ya. Kita ini banyak populasinya banyak, tapi kualitasnya kayak kerupuk keluar dari toples, melempem. Itu kita. Itu kaum muslimin sekarang. Jauh dari perintah nabinya, jauh dari ibadah, jauh daripada ketaatan kepada Allah. Jauh. Tapi coba kalau masalah ngomong jihad, nomor 1. Gimana Allah mau memenangkan kita? Sementara perkara yang dasar saja masih banyak yang belum melakukan dengan sebaik-baiknya. Tapi ngomong masalah jihad itu luar biasa. Terus gak usah jauh-jauh lah ngomong jihad. Kita gak usah jauh ngomong jihad, ngomong perang, itu gak usah. Sholat subuh dulu berjamaah di masjid dah, baru ngomong jihad itu. Itu aja ngomong dulu. Coba jihad dulu lawan hawa nafsu untuk terus supaya bisa sholat 5 waktu di masjid. Itu mampu nggak? Challenge diri kita selama 1 bulan. Mampu atau enggak? Jangankan sholat 5 waktu di masjid, yang 1 kali seminggu saja. Sholat Jumat disuruh ke masjid, datangnya pas waktu khotib sudah innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Itu pun 50%. 50%-nya durung komat iki. Cangkok sih gitu kan. Ya. Apa yang mereka lakukan? Main game. Ya. Om, kopi om. Batal. Apa password wifi-nya? Saya kamu maju nih. Ayo kita ke benteng. Aduh. Gitu. Ya. Kalau dulu para sahabat yang muda-muda itu, ini nasihat juga buat kita pribadi ya. Yang muda-muda dulu, jihadnya pakai pedang beneran, bawa bendera. Nabi aja mengangkat Zaid bin Thabit sebagai pemimpin usia 15 tahun. Kita 15 tahun ngapain? Ngapain 15 tahun kita? Beda. Ustadz beda kualitas. Iya. Bukan berarti karena kita hidup di zaman jauh dari Nabi. Berarti kita tidak bisa. Sekarang itu tugas kita mengisi kemerdekaan Islam ini dengan apa? Melakukan hal-hal yang bermanfaat. Bukan malah begini, kita ini dikepung, disikat secara nggak langsung, disikat sama orang-orang kafir itu. Nggak bisa disikat lewat ini, nggak bisa. Ada cara masuknya. Caranya apa? Melalui game online, melalui ini. Yang tadinya perkara mubah, tapi karena terlalu berlebihan jadinya itu ya. Maka jangan kita menyelisih perintah Nabi kita. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, at-tahdhir minal ikhtilaf alal anbiya wa annal wajib alal muslim an yuwafiqal anbiya alaihimus salatu wassalam. Bahwasanya kita diingatkan untuk tidak boleh menyelisihi para rabi, secara khusus Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan wajib bagi kita untuk beramal ini sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib mengamalkan Islam ini seperti apa yang diperintahkan oleh Allah melalui lisan nabinya. Kita kembali kepada sunnah beliau, kita kembali kepada ajaran beliau, kita kembali kepada tuntunan beliau. Karena itulah ciri dari seorang muslim yang baik. Oleh karenanya saya terus menasihati diri saya dan kepada antum semuanya, ya, tetap kokoh, istiqomah, berdoa sama Allah supaya kita diteguhkan di atas sunnah Nabi. Sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku tidak tahu nikmat yang paling dahsyat, yang paling utama
antara mengikuti sunnah atau berada di atas keimanan. Karena keduanya itu sama-sama merupakan nikmat yang sangat agung. Artinya iman dan nikmat berada di atas sunnah itu adalah nikmat yang tidak bisa ditandingi oleh nikmat apapun di atas muka bumi ini. Hadza wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam hadis yang ke-10. Baik, kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.